Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Saat ini Tuhan, kami kembali datang padamu Yesus. Membawa seluruh kehidupan kami. Membawa pujian kami. Membawa sembah kami padamu Tuhan. Biarlah Engkau hadir saat ini Tuhan. Ya Bapa. Memenuhi setiap hati kami yang rindu Tuhan. Datang kepadamu. Penuhi setiap kehidupan kami. Penuhi mulut kami dengan pujian-pujian bagi Engkau Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dengan segenap hati kita. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuhi dengan pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuhi Tuhan dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah.
harapan kami. Kaulah gunung batu keselamatan, Allah yang hidup berkuasa, memerintah selamanya. Kami datang padamu Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu mengalir atas setiap hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dan Kau sangat baik Tuhan. Saat ini, hari ini Tuhan, kami mau memuji, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Raja yang bertahta di atas setiap pujian kami. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memegang tangan kami. Kan hari esok, langkahku tegak, bukan surya ku harapkan,
bagiku ini. Tanganku hanya pegang, katakan sekali lagi. Hanya kan Aku pahami dalam saling jelas, tapi terang bagiku ini. Tanganku yang pegang, tapi terang bagiku ini. Tanganku yang pegang, tapi terang bagiku ini. Tanganku yang Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti pujian ini, meskipun kita tidak mengetahui hari depan yang akan kita hadapi, tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama menyerahkan segala kekhawatiran kita akan masa depan yang akan kita hadapi. Dan biarlah hati kita tetap tenang, sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Amin. Kristus. Dialah yang menolong kita semua. Dialah yang menjaga kita semua di setiap musim hidup kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara pujikan bersama. Selalu berganti, sebab kasih-Mu Tuhan Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Kau yang memberkati. Tuhan memberkati. Kau yang melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan iman katakan bersama-sama. Tuhan selalu
menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran kita pagi hari ini, mari kita akan serahkan di tangan kuasa Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau berlutut bersama-sama berdiam di bawah kaki Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala ketakutan kita akan masa depan yang kita hadapi. Kita percaya Dialah Tuhan yang akan menolong kita. Kita percaya dan mengimani bahwa Yesuslah yang akan menyertai setiap langkah hidup kita. Bahkan sehelai rambut pun yang jatuh di atas kepala kita, Tuhan mengetahui. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita membuka hati kita untuk kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Dan kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati. Kita akan serukan bersama-sama. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau menolongku, Tuhan selalu menolongku, Kau menjagaku, selalu menjagaku. Yesus, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang mengenyangkan setiap kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan bersama-sama. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh pagi hari ini kami bersukacita dan bersyukur Tuhan, karena Engkau masih mau mengasihi setiap kami. Kau masih mau menyertai setiap langkah hidup kami. Hingga saat ini kami boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya pagi hari ini kami menyiapkan hati kami, hidup kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Boleh menguatkan kami yang lemah Tuhan. Boleh menjadikan pengharapan bagi setiap kami yang mulai mengkhawatirkan akan masa depan kami. Boleh menjadi pengharapan bagi setiap kami, bagi kami yang mulai meragukan akan kuasa dan janji-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini yang akan menjadi pengingat dalam hidup kami. Untuk kami boleh berserah penuh hanya kepada-Mu. Dan kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini
Dan bagi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya hikmat penyertaan dari Tuhan boleh turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memampukan setiap kami untuk kami boleh memahami apa yang akan menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua berkata, amin. Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah, ibadah online. Dan kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh kembali bersama-sama. Saudara, ada banyak waktu yang sudah kita lalui dalam perjalanan hidup kita, banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari terakhir ini. Namun kalau kita hari ini bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita mampu melewati segala sesuatu dan kita juga akan dimampukan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Saudara, kita akan bersama-sama membaca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Pesan firman Tuhan di situ tertulis dengan jelas. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita membaca kitab Filipi, maka kita akan melihat kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Banyak sekali mengungkapkan pesan-pesan yang ada di kitab Filipi adalah pesan Rasul Paulus bagaimana kita semua jemaat di Filipi diajak untuk tetap bersukacita dalam pengiringan kepada Tuhan. Rasul Paulus pesannya banyak tertuang di dalam kitab Filipi ini berisikan sukacita hidup bagi Kristus apapun keadaannya. Nah saudara, di dalam Filipi pasal 4 ini adalah pesan-pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi di bagian yang paling akhir. Mengingatkan kembali bahwa sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya akan membuat kita tidak mudah khawatir, bahkan dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menghilangkan kekhawatiran dalam hidup kita, meminimalkan khawatir itu dalam diri kita. Kita tahu bahwa perjalanan kita sebagai orang percaya tidak selalu mudah. Karena kita masih berhadapan dengan dunia ini dan perjalanan kita tidak selalu berisikan hal-hal yang baik saja. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita menjadi sulit, mengalami kesulitan, mengalami permasalahan. Tetapi kita mau belajar hari ini bagaimana supaya khawatir itu tidak senantiasa memenuhi hati kita, mengikat kita. Nah saudara, kalau kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak khawatir, kita akan melihat di ayat yang sebelumnya. Kita lihat di ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita yang bagaimana yang membuat kita bisa tetap bertahan tanpa ada rasa khawatir dalam hidup kita. Saudara, bersukacita yang diharapkan oleh yang dimaksudkan Rasul Paulus yang ditulis di dalam Filipi ini bukan sukacita yang berdasarkan hal-hal lahiriah yang kita hadapi, bukan berdasarkan hal-hal yang kita alami, bukan berdasarkan hal-hal lahiriah yang ada di dalam diri kita. Tetapi bersukacita yang dimaksudkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini adalah sukacita yang merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Keselamatan yang kita terima, hubungan kita dengan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, anugerah keselamatan, anugerah pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup
kitalah yang menjadi dasar sukacita kita, bukan hal-hal yang lahiriah. Nah saudara, sukacita yang demikian tentunya tidak lahir begitu saja, tidak muncul begitu saja. Tetapi sukacita yang mendasari hidup kita, yang berdasarkan pada keselamatan dan anugerah dan hubungan kita dengan Tuhan itu akan timbul ketika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu sumber sukacita kita. Nah saudara, ada satu ilustrasi yang mungkin akan memudahkan kita memahami bagaimana sebuah hubungan bisa menghasilkan sukacita yang luar biasa. Saudara, ada seorang nenek yang tinggal jauh dari anak dan cucunya. Dia tinggal sendiri di suatu kota, sedangkan anak dan cucunya, anak cucu dan menantunya tinggal di kota yang sangat berjauhan. Nenek dan cucunya ini, cucu dan neneknya saling menyayangi. Mereka sangat antusias ketika mereka berhubungan lewat telepon, karena tidak selalu cucu bisa berkunjung kepada neneknya atau nenek harus berkunjung kepada keluarga anaknya dan cucunya. Tidak selalu mereka bisa bertemu tatap muka, tidak bisa sering begitu. Maka yang mereka kerjakan hanya melalui telepon. Nah, ketika cucunya menghubungi neneknya, ada antusias yang luar biasa. Mereka berkata, "Nenek, aku kangen. Nenek, aku mau ke rumah nenek. Aku nggak sabar nunggu liburan supaya bisa datang berkunjung ke rumah nenek," gitu ya. Nanti neneknya juga mengatakan kerinduannya kepada anak dan cucunya. Setiap kali neneknya telepon, cucu-cucunya berebut mau berbicara dengan neneknya. Mereka mau menceritakan apa saja yang mereka alami di sekolah, apa saja yang mereka alami, mereka ceritakan kepada neneknya. Bahkan ketika mereka ada janji, besok kami liburan sekolah, datang ya ke tempat nenek. Wah, mereka sangat menanti-nantikan liburan itu. Mereka berkata kepada neneknya, "Nanti kalau kami datang, aku dibuatkan ini ya nek, aku dibikinkan ini ya nek, kesukaanku ini ya nek." Sangat antusias sekali. Dan ketika mereka ada di rumah nenek, neneklah yang menjadi pusat mereka. Rebutan tidur bersama nenek, ngetut ke kemana-mana. Waktu dengan nenek itu adalah waktu yang sangat menyenangkan. Sampai liburan berakhir dan mereka harus kembali. Mereka mesti sedih kalau meninggalkan neneknya. Lalu ketika waktu berjalan, si cucu berkata, "Kok ya kalau mau ketemu nenek harus nunggu liburan, bisanya ngobrol kalau cuma telepon sebentar." Mereka berkata kepada orang tuanya, "Mbok, nenek diajak ke rumah saja supaya tinggal bersama kita, sehingga setiap hari saya bisa bertemu nenek, bisa bercerita dengan nenek, bisa makan masakan nenek yang enak itu." Begitu ya, anak-anak kecil ini berkata kepada mama papahnya. Akhirnya mereka berembuk dengan neneknya. Bagaimana kalau nenek tidak lagi ada tinggal sendiri di kota lain, tapi tinggal bersama keluarga mereka. Akhirnya nenek menyetujui. Nenek itu mau tinggal bersama mereka. Wah, hari pertama kedua dalam 1 minggu sukacita sekali. Cucu-cucu itu sangat bersukacita sebab neneknya ada sekarang tinggal bersama dengan mereka. Kalau nenek buat makanan apa habis karena mereka suka dimasakan nenek. Mereka pulang sekolah cari nenek dulu, cerita apapun. Setiap perkataan nenek mereka turut, mereka ngerti, mereka mau. Nenek masih menjadi tempat di mana mereka bisa merasakan kenyamanan. Nah, kemudian waktu berjalan, anak-anak ini mulai disibukkan dengan semua kegiatan sekolah, dengan kegiatan yang mereka kerjakan. Apa yang terjadi lama-lama saudara? Nenek ini tidak lagi menjadi pusat perhatian cucu-cucunya. Bahkan ketika nenek ini berkata, "Ini nenek sudah buat masakan, nanti aku mau ke sini dulu, aku mau ini dulu." Lalu ketika nenek mengingatkan sesuatu, berisik, nenek nggak usah banyak kasih nasihat, bosan, begitu ya.
yang hubungan tadinya baik, hangat, lama-lama memudar, saudara. Nenek itu ada bersama dengan mereka, tapi mereka tidak merasakan kehadiran nenek. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka, seluruh keluarga itu. Nenek kadang-kadang hanya di rumah menunggu, diam saja menunggu sampai mereka pulang. Masakan yang dibuat tidak lagi menjadi hal utama yang menjadi tempat mereka menikmati dengan sukacita. Apa yang dikerjakan nenek seolah-olah ada nggak ada ya seperti itu. Begitu. Nah saudara, cucu yang meminta nenek untuk datang ke rumahnya. Tapi ketika nenek ada di rumah mereka, hubungan mereka yang tadinya hangat justru berangsur-angsur menjadi dingin. Bahkan kehadiran nenek seperti terabaikan. Saudara, sukacita bukan berdasar kepada keberadaannya. Sukacita, antusias itu berdasarkan sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang karib, jauh atau dekat, ada atau tidak. Keberadaannya kadang-kadang tidak menjadi masalah, ada atau tidak ada, sukacita itu tetap tinggal dalam diri kita ketika kita memiliki hubungan yang baik. Saudara, ketika kita mengawali hidup kita sebagai orang percaya, kita bersukacita dan antusias sebab kita tahu Tuhan ada di dalam diri kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Sebab hubungan kita masih sangat dekat. Kita masih menggebu-gebu, antusias menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi dengan perjalanan hidup kita, masihkah sukacita itu menguasai hati kita? Atau mulai berangsur-angsur memudar sebab hubungan kita tidak sehangat, tidak sebaik awal-awal ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita ditanya apakah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita berkata amin, Roh Kudus tinggal dalam diri saya. Tetapi apakah itu kita rasakan sebagai sebuah hubungan yang baik, yang menghasilkan sesuatu di dalam diri kita, atau hanya keberadaannya saja yang kita sadari tanpa merasakan hubungan yang dekat. Sukacita akan timbul ketika kita memiliki hubungan yang terpelihara dengan baik, saudara. Yesus Kristus adalah sumber sukacita kita. Hubungan kita yang dekat dengan Dialah yang menjadi sumber sukacita yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Firman-Nya tidak menjadi beban. Perintah-Nya tidak menjadi beban. Kehadirannya adalah sukacita dalam diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, bukan sesuatu itu akan menjadi memberatkan dalam diri kita. Kita melakukannya dengan sukacita, sebab kita memiliki hubungan yang baik dengan sumber sukacita kita. Hubungan yang baik dengan sumber sukacita kita juga tidak akan mudah hilang atau mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin mengganggu kita. Seperti sakit, permasalahan, kesulitan hidup, dan lain sebagainya. Hal itu tidak akan mempengaruhi sukacita dalam diri kita ketika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan sumber sukacita kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Sehingga apapun yang kita alami, keadaan apapun yang kita hadapi, tidak akan mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Maka di ayat yang kelima, kita akan bisa melihat bersama-sama hasil dari sukacita itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, kebaikan hatimu diartikan dengan ramah, sopan, suka mengalah, baik hati, lemah lembut. Masihkah hari ini kita merasakan dan melakukan hal itu?
atau mulai kita bisa melihat ketika banyak kesulitan yang terjadi dalam diri kita di waktu-waktu akhir ini. Kita mulai kehilangan sukacita. Kita mulai terpengaruh tindakan kita, perbuatan kita, kebaikan kita, kelemah lembutan kita. Mulai terpengaruh, berangsur-angsur menjadi tidak lagi seperti yang dulu. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, mengingatkan kepada kita bahwa sukacita itu harus kita jaga. Hubungan yang dekat dengan Tuhanlah yang harus kita pelihara. Sebab dengan sukacita kita mampu mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita tetap bersukacita. Sebab hal itu yang akan membuat kita mampu melewati segala sesuatu. Bahkan kita tidak terikat dengan kekhawatiran yang mungkin saja menggoda, masuk dan mengikat hidup kita. Yang berikutnya saudara, di ayat yang ke-6 tadi kita membaca, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Supaya kita tidak diliputi, diikat oleh rasa khawatir, yang pertama kita harus memiliki hubungan kita dengan Tuhan, mengembalikan sukacita kita. Yang kedua kita berdoa saudara. Berdoa, di ayat yang ke-6 dikatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa kita berdoa? Saudara, ketika kita berdoa, kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, mengungkapkan, menyerahkan segala permasalahan kita, menyerahkan segala kecemasan kita. Itu kita sedang memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat ke-16 firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ketika kita berdoa dan mendekat kepada Tuhan, menyerahkan semua permasalahan, kekhawatiran, kecemasan kita saudara, kita sedang memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita kembali menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita kembali memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin banyak sekali hantaman, kejadian, peristiwa yang menyulitkan kita, permasalahan yang mempengaruhi kehidupan kita, mengiring kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa tidak hanya sekedar memperbarui kepercayaan kita saudara, tetapi kita juga akan mengalami damai sejahtera yang akan menjaga hati dan pikiran kita dari segala kekhawatiran dan kecemasan. Di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi memunculkan damai sejahtera. Mengapa bisa muncul damai sejahtera? Sebab kita tahu kita datang ke tempat yang benar. Kita datang kepada Tuhan yang benar. Kita datang kepada Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu meskipun bagi kita itu mustahil sekalipun. Memperbarui kepercayaan kita, menjaga hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera, sehingga khawatir tidak mengikat pikiran dan hati kita. Saudara, ketika damai sejahtera melingkupi hati kita, ketika kita berdoa
damai sejahtera itu melingkupi hati dan pikiran kita, maka kita menjadi kuat, tidak menjadi lemah. Rasul Paulus di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-13, Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sesuatu yang luar biasa ketika Rasul Paulus menyatakan ini kepada jemaat yang di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi kita harus melihat ayat sebelumnya. Bahwa ayat itu ditulis oleh Rasul Paulus sebab dia menyatakan bahwa dia sudah melewati segala kondisi. Baik itu kekurangan maupun kelimpahan. Dan di ayat 11 Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia belajar mencukupkan. Ketika dia mengalami kekurangan, dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sehingga ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dia juga belajar untuk mencukupkan segala sesuatu ketika dia mengalami kekurangan. Dia tidak hanya menunggu Tuhan bekerja dalam dirinya, tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan itulah yang memampukan dia untuk belajar mencukupkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya di masa kekurangan sekalipun. Rasul Paulus mengalami kelimpahan pernah, kekurangan pun dia pernah. Penderitaan pun dia mampu hadapi. Ketika dia tahu kepada siapa dia berserah dan berharap. Kepada siapa dia datang untuk menyerahkan segala kecemasan dan kekhawatirannya. Sehingga dia menjadi kuat, dimampukan. Tuhan yang memampukannya. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk bisa melampauinya. Saudara, saya pernah membaca sebuah ilustrasi yang ada di share di media sosial. Tentang doa. Ada percakapan seorang bapak dengan anaknya. Bapak ini sedang mengalami pergumulan, keadaan ekonomi yang mungkin mereka hadapi agak sulit, mengalami kesulitan. Bapak ini selalu berdoa secara teratur. Lalu anaknya bertanya kepada bapaknya, mengapa bapak berdoa secara teratur? Dengan berdoa kita tidak mengalami banyak perubahan, bahkan sama saja, belum ada perubahan. Tetapi mengapa bapak selalu rutin berdoa secara teratur? Apa yang bapak dapatkan dari berdoa itu? Keadaan tidak berubah, masih sama. Apa jawab bapaknya ini kepada anaknya, saudara? Bapak ini berkata, tidak ada yang bapak dapatkan lewat doa ini. Justru bapak banyak kehilangan. Anaknya bertanya, bapak banyak kehilangan ketika berdoa, apa yang hilang? Lalu bapak ini berkata, ketika bapak berdoa, bapak tidak mendapatkan apa-apa, keadaan tidak berubah. Tetapi ada yang hilang dari diri bapak. Apa yang hilang? Yang hilang adalah khawatir. Yang hilang adalah kemarahan. Yang hilang adalah depresi. Yang hilang adalah kekecewaan. Yang hilang adalah sakit hati. Yang hilang adalah rakus. Yang hilang adalah rasa benci. Yang hilang adalah kesombongan. Yang hilang adalah ketamakan. Ketika bapak berdoa, bapak tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang bapak sebutkan tadi hilang dari diri bapak. Berdoa tidak melulu tentang apa yang kita dapatkan, saudara. Tetapi kadang Tuhan juga bekerja, berbicara kepada kita, bekerja melalui apa yang hilang dari diri kita. Bukan melulu tentang apa yang kita dapat, tetapi apa yang hilang. Ketika khawatir mulai mempengaruhi hati kita. Damai sejahtera mulai tidak terasa lagi. Mari berdoa. Datang kepada Tuhan. Kita mungkin tidak akan mendapati masalah kita segera selesai.
pergumulan kita masih harus kita hadapi, tetapi khawatir hilang dalam diri kita. Tuhan mengerjakan jauh lebih besar, menghilangkan segala kekhawatiran, kecemasan, kemarahan, kebencian. Sehingga hati dan pikiran kita tidak diliputi, tidak terpenuhi dengan segala sesuatu yang mencemaskan. Tetapi kita merasakan sukacita dan damai sejahtera apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami. Saudara, mari, kalau saat ini kita masih ada di dalam pergumulan, saudara masih mengalami pergumulan. Mungkin saat ini kesulitan masih kita hadapi. Sepanjang tahun-tahun terakhir ini, pergumulan kita masih sama, kesulitan kita masih sama. Seolah-olah belum ada jalan keluar. Seolah-olah kita masih harus tetap ada di dalam keadaan dan situasi yang selama ini menghimpit dan menyesakkan hati kita. Mari saudara, kita ingat kembali, sukacita kita bukan berdasarkan kepada apa yang kita alami, apa yang kita dapat. Sukacita kita bersumber kepada kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, kasih kemurahan Tuhan tidak pernah berubah. Sukacita itulah yang membuat kita akan mampu menghadapi situasi dan kondisi yang kita alami. Mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Berdoa. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk membawa segala sesuatu, kecemasan, kekhawatiran itu kepada Tuhan. Keinginan kita bawa kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Tuhanlah yang nanti akan memampukan kita untuk melewati segala sesuatunya. Di ayat 8, Filipi 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana kita bisa memikirkan segala yang indah, segala yang suci, yang benar, ketika sukacita itu ada dalam diri kita. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan kita perbarui. Kita datang dalam doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka kita dimampukan. Kita akan mampu menampilkan kebaikan kita. Kita tetap mampu memiliki damai sejahtera dalam diri kita. Tidak ada yang dapat mempengaruhi kesulitan, kesusahan, sakit, kelemahan. Tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, mungkin di awal-awal pandemi ini terjadi. Tuhan izinkan saya mengalami sebuah kejadian yang saat itu cukup membuat hati saya tertekan. Saya mulai berpikir, akan ada kesulitan yang harus saya hadapi. Saya akan menghadapi kesulitan yang mungkin akan sangat menyesakkan hati saya. Saya mulai berpikir, saya mulai membayang-bayangkan, saya mulai memprediksikan ya apa yang akan saya alami, apa yang harus saya hadapi, tantangan apa yang harus saya hadapi, langkah-langkah apa yang saya harus kerjakan. Saya cukup tertekan waktu itu. Ketika saya mulai kehilangan sukacita saya mulai berpikir, kok begini banget ya untuk melayani dan mengikut Tuhan. Lalu saya diingatkan oleh ayat-ayat firman Tuhan di Mazmur.
ada ayat itu melintas. Mengapa tertekan hai jiwaku? Mengapa gelisah di hatimu? Bukankah Tuhan baik bagimu? Bersyukurlah, berharaplah kepada Tuhan, sebab Tuhan penolong dan Allahku. Firman Tuhan itu menguatkan saya. Saya mulai berpikir, kalau Tuhan sudah menolong saya di waktu-waktu yang lalu, maka Tuhan juga akan menolong saya di waktu-waktu sulit yang akan datang. Dan kalau hari ini saya ada berdiri di hadapan saudara, itu berarti saya sudah dimampukan Tuhan melewati itu semua. Tuhanlah yang memampukan saya. Yang saya kerjakan hanya memperbarui hubungan saya dengan Tuhan. Membawa kecemasan, kekhawatiran saya di dalam doa kepada Tuhan. Sehingga kekhawatiran tidak akan mengikat hidup saya. Bahkan saya dimampukan untuk melewati hari-hari tersebut. Kita dengarkan sebuah pujian dari Singers. Mengapa tertekan hai jiwaku? Mengapa gelisah di hatiku? Berharaplah kepada Allah, Dia penolong dan Allahku. Sebab itu tenanglah hai jiwaku. Bukankah Tuhan baik padamu? Berserulah kepada Allah, Dia penolong dan perisaiku. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, pertolongan saat ku jatuh. Tangan Tuhan lakukan keperkasaan dan memberi kemenangan. Mengapa tertekan hai jiwaku? Mengapa gelisah di hatiku? Berharaplah kepada Allah, Dia penolong dan Allahku. Sebab itu tenanglah hai jiwaku. Bukankah Tuhan baik padamu? Berserulah kepada Allah, Dia penolong dan perisaiku. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, pertolongan saat ku jatuh. Tangan Tuhan lakukan
segenap hati kita. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, pertolongan saat ku jatuh. Tangan Tuhan lakukan keperkasaan dan memberi kemenangan. Dan memberi kemenangan. Dan memberi kemenangan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk memperbaiki hubungan kami, untuk kami mau belajar dekat denganmu. Terima kasih bahwa firman-Mu telah mengingatkan setiap kami Bapa, untuk kami mau terus dekat denganmu, karena hanya dekat denganmu saja kami boleh mendapatkan ketenangan. Amin. Karena hanya dekat denganmu saja Tuhan, kami boleh merasakan sukacita. Meskipun keadaan sulit Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, karena kami mau belajar dekat denganmu, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus boleh memenuhi hati kami Bapa. Meskipun keadaan kami dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, kami mau belajar untuk hati kami tenang, untuk kami mau berserah kepadamu, untuk kami mau belajar mengucap syukur, karena sudah banyak hal baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan ketika kami membayangkan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kami tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan kami. Kami tidak mau berlarut-larut dalam kesengsaraan kami Tuhan, tetapi kami mau belajar menaruh segala kekhawatiran kami, segala masa depan kami di tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar hari ini, dan kami rindu apapun yang boleh kami dengar pada hari ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami Bapa boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kasih-Mu, pribadi-Mu boleh nampak di dalam hidup kami, bahwa orang-orang boleh melihat di masa sulit kami sekalipun, di kesengsaraan kami sekalipun, kami boleh bersukacita karena Tuhan Yesus memenuhi hati kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap hidup kami, untuk kami boleh melanjutkan sisa hidup kami bersama dengan Engkau. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita semua yang diberkati firman Tuhan hari ini, kita boleh bersama-sama nyatakan dan katakan bersama-sama. Amin. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Kita akhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja di dalam hidup kami, menjamah hati kami pribadi lepas pribadi, memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk menghadapi hari-hari yang harus kami jalani. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera,
perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan menyertai hari-hari kami. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.